Sebagai bangsa kita harus bangga karena saat ini Indonesia telah menjadi negara terbesar di Asia Tenggara, termasuk ekonominya. Halo guys, jadi hari ini kita akan membawakan materi tentang kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kristen, absen 6. Nama saya Yoren dari absen 27. Nama saya Mani, absen 13. Nama saya Rian, absen 20. Mari kita simak videonya. Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA, lahir 9 September 1949, atau yang lebih dikenal dengan inisialnya SBY. SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Dan ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan secara umum. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu presiden 2004. Dan ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini, bersama Wakil Presiden Budiono, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Dampak positif yang dirasakan para pengguna JKN yaitu biaya pengobatan terjamin, mempunyai asuransi, dan iuran bulanan terjangkau. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah tentang lamanya daftar tunggu rawat inap di rumah sakit, adanya keterbatasan obat, dan harus mengikuti aturan rujukan. Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa kebijakan di bidang pendidikan diterapkan. Pada periode 2004 sampai 2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945, yaitu 20% dari APBN dan APBD. Hal ini mengakibatkan banyak reformasi di dunia pendidikan, seperti pemberian dana bantuan operasional sekolah atau BOS, program bidik misi, peningkatan standar penghasilan guru melalui sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa untuk peningkatan kompetensi guru. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS adalah dana yang digunakan pertama untuk mendanai belanja non-personalial bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelebihan kebijakan dana BOS untuk sekolah pada umumnya, apalagi yang ada di daerah-daerah pinggiran atau di daerah pedesaan di mana kemampuan ekonomi masyarakat atau orang tua relatif terbatas. Dana BOS jelas sangat membantu. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah yang sebelumnya kesulitan membiayai kegiatan operasional akibat minimnya kontribusi masyarakat, kemudian dapat membeli buku-buku teks, alat peraga, dan kebutuhan operasional lain. Selanjutnya, kelebihan dari kebijakan pendidikan SBY antara lain yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan sesuai dengan UUD 1945 yang menyebabkan banyak reformasi di dunia pendidikan. Lalu yang kedua, pemberian dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan program bidik misi untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari kebijakan pendidikan SBY, antara lain yang pertama, masih adanya permasalahan dalam standar pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Meskipun anggaran pendidikan telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya, seperti kurangnya standar sarana dan prasarana yang memadai. Lalu selanjutnya, terhadap kritik terhadap kebijakan pendidikan SBY terkait dengan kurangnya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kekurangan kebijakan yang paling mendasari dari program BOS adalah terkait besarnya. Sampai saat ini, nilai BOS tidak secara langsung dapat dikaitkan dengan standar kualitas atau pelayanan pendidikan tertentu. Sekarang pemerintah sudah mempunyai standar nasional pendidikan atau bisa disebut dengan
SNP dan sedang dalam proses menyusun standar proses layanan. Minimal SPM sektor pendidikan hingga saat ini tidak jelas apakah besarnya dana BOS mengacu pada SNP atau SPM ataukah standar pelayanan lainnya. Akibat berbagai pihak mempunyai interpretasi yang beragam, itulah mengapa respon daerah terhadap BOS juga beragam dan pada gilirannya dampak yang dirasakan masyarakat juga tidak sama. Kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terutama ditandai dengan pendekatan politik luar negeri yang bebas aktif. Pendekatan ini menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional. Beberapa kebijakan luar negeri yang ditekankan selama pemerintahannya termasuk peningkatan hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta fokus pada diplomasi ekonomi. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dari kebijakan luar negeri SBY, antara lain yaitu berhasil memperkuat hubungan dengan berbagai negara, meningkatkan investasi asing, dan memperoleh dukungan internasional untuk pembangunan. Namun, kebijakan luar negeri SBY juga memiliki kekurangan, seperti kritik terhadap penanganan konflik di luar negeri, terutama dalam kasus Papua dan Timor Leste. Selain itu, beberapa pihak juga mengkritik bahwa fokus terlalu banyak pada diplomasi ekonomi dapat mengorbankan isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penilaian terhadap kebijakan politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua mencakup kekurangan dan kelebihan yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Nah, berikut kekurangannya. Kritik terhadap kinerja. Beberapa pihak mengkritik bahwa implementasi kebijakan luar negeri tidak selalu memenuhi harapan dan terdapat tentang dalam mengenai isu-isu sensitif seperti politik di wilayah tetangga. Nah, jadi berikut ada masalah HAM. Masalah HAM, pemerintah menghadapi kritik terkait penanganan beberapa isu hak asasi manusia. Dan hal ini dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Nah, berikut juga ada tentang ekonomi global. Ekonomi global, kebijakan ekonomi dan kementerian strategis meskipun ada upaya untuk memperkuatnya tetap menghadapi tantangan akibat perubahan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Jadi, selama periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahun 2009 sampai 2014, dalam beberapa bidang politik luar negeri, beberapa aspek kebijakan yang ditekankan, yaitu yang pertama, peran dalam konflik internasional. Jadi, pemerintahannya tetap aktif sebagai mediator dan pendukung perdamaian, terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internasional seperti isu Palestina dan peningkatan keterlibatan di misi perdamaian PBB. Lalu, kemitraan strategis, yaitu memperkuat hubungan kemitraan strategis dengan berbagai negara, terutama dengan kebijakan diplomasi, ekonomi, dan kerjasama strategis di berbagai bidang. Lalu selanjutnya peran di ASEAN. Pemberdayaan posisi Indonesia dalam ASEAN dengan fokus pada keamanan regional, kerjasama ekonomi, dan penyelesaian masalah di kawasan. Yang selanjutnya, isu lingkungan global. Pemerintahannya juga menggarisbawahi peran Indonesia dalam isu-isu lingkungan global, terutama dalam konteks perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam. Yang terakhir, penilaian terhadap kebijakan politik luar negeri pada periode kedua presidensinya dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masyarakat dan dampak nyata dari upaya-upaya diplomasi yang diimplementasikan. Kelebihan, peran sebagai mediator. Kesuksesan Indonesia dalam berperan sebagai mediator dan pendukung perdamaian di beberapa konflik regional meningkatkan reputasinya di tingkat internasional. Penguatan hubungan bilateral. Pemerintahannya berhasil memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara, memperluas kerjasama ekonomi dan diplomasi. Kontribusi pada isu global. Fokus pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan konservasi lingkungan. Menunjukkan peran Indonesia dalam agenda global yang lebih luas. Penting untuk dicatat bahwa penilaian ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing pihak.
Dan kebijakan luar negeri selalu melibatkan sejumlah dinamika kompleks yang mempengaruhi hasil dan dampaknya. Periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014 masih melibatkan berbagai kebijakan dalam bidang politik dalam negeri. Pada periode ini, pemerintahannya terus berfokus pada upaya penguatan demokrasi dan peningkatan stabilitas politik di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dicatat termasuk yang pertama itu ada pemberantasan korupsi. Pemerintahannya memperkuat lembaga penegak hukum dan anti korupsi untuk mengatasi masalah korupsi di berbagai sektor. Dan yang kedua itu ada reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi. Yang ketiga itu kesejahteraan sosial. Pemerintahannya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program seperti bantuan langsung tunai dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, stabilitas politik. Menjaga stabilitas politik dan mengelola dinamika politik dalam negeri, termasuk menangani berbagai isu politik yang muncul. Lalu penilaian terhadap kebijakan politik dalam negeri pada periode kedua Presiden dapat bervariasi, tergantung pada perspektif masyarakat dan hasil konkret dari implementasi kebijakan tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Selama masa pemerintahannya, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh SBY seolah-olah tidak memihak kepada rakyat, seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Pada masanya, harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan presiden 2009, SBY menurunkan harga BBM. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, karena untuk melihat kebijakan yang diambil apakah benar-benar memihak kepada rakyat atau ada motif tertentu atau juga ada intrik politik. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan politik ekonomi SBY dan bagaimana dampak kebijakan SBY terhadap masyarakat. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan politik untuk memahami kebijakan politik SBY. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi. Kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh Presiden SBY yaitu pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM atau juga menurunkan harga BBM. Dampak dari kebijakan yang diambil oleh SBY berdampak kepada berbagai sektor. Bidang sosial dapat menimbulkan terjadinya konflik di bidang energi menimbulkan pemborosan dan ketergantungan terhadap BBM. Dan di bidang ekonomi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Jadi selanjutnya adalah kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap bidang sosial atau di bidang masyarakat di Indonesia. Jadi salah satu program atau yang kebijakan yang diluncurkan yaitu bantuan langsung tunai atau BLT yang diluncurkan pada 2005 untuk membantu masyarakat miskin. Jadi dampak positif dari kebijakan ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik terkait efektivitas dan potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Jadi selain itu, SBY juga meluncurkan program Indonesia Sehat pada tahun 2010 untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Lalu dampak positif dari kebijakan ini adalah peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, program ini juga dihadapkan tantangan terkait kualitas layanan yang diberikan atau distribusi sumber daya kesehatan yang merata. Dengan demikian, kebijakan sosial SBY ini memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses kesehatan masyarakat.
namun juga menimbulkan dampak negatif terkait kritik terhadap efektivitas dan potensi ketergantungan masyarakat. Jadi, sekian dari pemaparan materi kita tentang kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama dan periode kedua. Sekian dari video kita, semoga bermanfaat bagi kalian. Bye-bye. Bye-bye.